Itu anak FTI itu banyak yang aktif-aktif gitu. Baik mungkin di internal di himpunannya ya, himpunan mahasiswa departemen HMD-nya, di BEM fakultas, di BEM ITS ataupun lain-lainnya, mereka tuh kayak trying to be active gitu ya. Lingkungan tuh kayak suportif, solid, kompak. Jadi itu kalau misalnya kita mau berprestasi atau misalnya kita mau mengembangkan diri itu rasanya kayak nyaman aja gitu. Rasanya nggak sendiri, tapi teman-teman kita emang saling suportif dimanapun ranah pengembangan kita. Itu sih aku suka dari ITS terutama FTRS. Wah itu ini banget sih, luas banget Luas ya. banget, Listnya tuh panjang banget tuh ke bawah. Berarti kayak prospek kerjanya lulusan dari FTIRS ini luas banget dan kayak gak usah bingung gitu gak sih Mas waktu lulus? Dan misalnya ini loh podcast, bincang-bincang ringan untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Si Orbit. Orbit. Saatnya kita Obrolin ITS. ITS. Halo teman-teman Orbits di rumah. Halo, Mas Bo. Aurel juga. Teman-teman AirPods di rumah, kita balik lagi sama kita berdua di Ini Lo Podcast. Iya, di segmen Si Orbit. Bener ya, banget. Mas, ya. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa banget untuk ngulik-ngulik nih Rel. Salah satu fakultas yang ada di ITS. Kita kedatangan Ketua BEM FTIRS dan juga dulu nih Rel. Ya, fun kenapa fact-nya tuh, nih. Mas? Dulu beliau adalah Ketua Inilo ITS 2021. Wow, Keren banget. Ya udah ada teman-teman AirPods di depan kita. Ada Mas Auliansyah Rizky Teknikade. Halo, Mas. Halo. Mas, welcome. Nah mungkin buat Mas boleh kenalan dulu sama teman-teman AirPods di rumah. Oke, halo teman-teman AirPods semua. Perkenalkan, namaku Auliansyah Rizky Teknikade. Biasa sih formalnya dipanggilnya Rizky ya, tapi akrabnya panggilnya Sungsang. Aku orang Jogja. Wah, halo. Yang Jogja. Tahun 2001. Nah, sekarang aku lagi menimba ilmu di Teknik Sistem dan Industri ITS. Berarti sekarang udah semester 7. Semester 7. Semester akhir nih Mas Iya, ya. udah pusing-pusingnya udah memuncak ya. Semoga lulus tepat waktu Mas ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi ini menarik nih. Kenapa tuh Mas? Tadi panggilannya Mas Sungsang. Oh iya. Nah, tapi namanya nggak ada Nggak ada. Sungsang-sungsangnya. Iya. Apa tuh backstory-nya, Apa sih Mas Mas? ceritanya Aduh. di balik nama ini? Kok bisa gitu? Jadi sebenarnya kalau malah di rumah atau waktu SD dulu aku panggilannya malah Kiki. Oh, beda-beda. dari Rizky ya? Beda-beda. Tapi waktu SMP pada gak mau manggil Kiki karena katanya terlalu imut gitu. Ya panggilnya Rizky. Pas Rizky waktu SMA Rizkynya banyak. Nah, habis itu kebetulan dulu waktu zaman-zaman SMA itu ada salah satu sinetron di salah satu TV gitu kan. Namanya tuh sebut mereka gak apa-apa ya. Namanya Raden Kian Santang. Dulu aku waktu masih SMA kelas 1, kemudian tuh ada orang yang keren banget. Namanya Raden Walang Sungsang gitu. Oh iya, dari Walang Sungsang. Walang Sungsang. Dia tuh salah satu pahlawan di kerajaan Pajajaran yang bisa ngusir musuhnya. Terus seumuran sama aku. Terus kataku aku mirip sama pemerannya. Oh iya. Self-claim ya Mas? Iya, Self-claim. self-claim. Kan emang pede aja kan. Terus aku ceritain ke teman-teman, terus teman-teman, alah ya apa sih gitu kan. Terus alah sungsang gitu. Alexia tuh menjadi kayak salah satu nama yang ikonik gitu. Terus teman-teman tuh gampang untuk menghafal. Ya udah Alexia iya. brandnya itu tak pakai lagi waktu kuliah dan alhamdulillah teman-teman bisa lebih untuk mudah menghafalku. Gitu. Wow, backstory-nya keren Keren ya. sih. Dari nama pahlawan sinetron. Ini beda dari yang lain gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, jadi gini Mas, kita balik ke topik nih. Kita mau ngomongin FTIRS atau biasa dikenal dengan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Rekayasa Sistem. Sistem. Nah, apa sih Mas? Mungkin bisa dijelasin sedikit? Baik, jadi FTRS itu dijelaskan ya kepanjangan ya, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Nah ini kalau sebelum restrukturisasi namanya itu nggak ada RS-nya nih. Jadi cuma Fakultas Teknologi Industri aja. Yang berdirinya tuh kalau nggak salah ya seingatku tahun 1980 atau 81 sekitaran itu. Nah kami ini ada 5 jurusan, ya paling tua itu ada teknik mesin. Nah teknik mesin ini dulu salah satu jurusan yang pionir atau paling awal ada di ITS. Jadi waktu 1957 saat ITS masih menjadi yayasan, belum ITS itu cuma ada teknik sipil dan teknik mesin. Kemudian saat menjadi ITS di tahun 1960 baru tambah teknik kimia.
Oh iya. Terus nanti kami Oke. ketambahan ada teknik fisika, kemudian teknik industri, kemudian teknik material dan metalurgi. Jadi sejauh ini kami selama restrukturisasi tetap cuma 5 jurusan aja atau 5 departemen gitu. Oh iya. Oke keren Mas. banget. Berarti ada teknik mesin, teknik kimia, teknik fisika, teknik industri dan juga teknik material dan metalurgi. Iya. Oke. Nah, terus mungkin teman-teman AirPods di rumah masih bingung nih Mas. Fokus dari masing-masing departemen tuh apa sih Mas? Oke, jadi kalau misalnya aku jawab dulu dari fokus fakultasnya ya. Kita istilahnya berfokus kepada bagaimana industri itu berjalan serta komponen-komponen perekayasaan sistem yang ada di dalamnya gitu. Nah mungkin aku mulai dari teknik mesin ya. Boleh. Kalau teknik mesin itu fokus memang ke tentu mesinnya ya. Mulai dari bagaimana merancang suatu mesin, kemudian konversi energinya begitu ya. Konversi energi, proses permesinannya, desain mesin, efektivitas mesin, efisiensi mesin, mungkin pembangkit listrik gitu ya. Kemudian mungkin merancang produk-produk terbaru untuk ya tentang permesinan gitu. Setahu kau mesin tuh di sana arahnya ranahnya begitu. Kemudian kita berlanjut ke teknik kimia. Nah kalau teknik kimia tuh mungkin lebih fokus ke proses-proses kimiawi dalam perancangan produk ya reaksi-reaksi kimia maupun pendirian pabrik. Jadi misalnya kita memproduksi produk X itu pabriknya itu harus memiliki proses apa aja, alurnya gimana, reaksi-reaksi terjadi gimana biar efisiensi, efektif dan energi yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada teknik fisika. Nah, kalau teknik fisika itu dia lebih sebenarnya ini kalau nama Inggrisnya itu malah engineering physics ya, fisika teknik gitu. Jadi bagaimana ilmu-ilmu fisika itu diterapkan untuk merekayasa gitu ya. Buat merekayasa mungkin getaran, gelombang, optika, cahaya, sinar, fisika kuantum dan lain-lain. Tapi dalam terapan-terapannya itu seperti apa. Kalau teknik industri itu sebenarnya sekarang udah namanya teknik sistem dan industri. Jadi selain belajar industri secara umumnya, kita belajar untuk merekayasa sistemnya. Ibaratnya kita punya ada 5 jurusan, 4 jurusan ini dan mungkin jurusan di ITS yang lain kami coba integrasikan. Jadi kami ini berpikir anak TI itu secara helikopter view atau sistemik. Jadi mulai fokus ke manusianya, fokus ke sistem dan keuangannya, fokus ke manajemen juga ada, fokus ke sistem manufaktur, ngitung-ngitung KPI manufakturnya ada, ngitung ke statistika, optimasi, simulasi itu juga ada. Kemudian kami juga fokus ke apalagi logistik dan supply chain mungkin rantai pasok, supplier. Itu di industri ya Industri Mas itu ya. juga ada. Departemennya Masnya ya. Ya, makanya lebih apa ya. Kemudian ada satu lagi teknik material, tentu dari material dan metodologi belajar mungkin untuk produk ini atau proses ini itu butuh material yang apa, misalnya untuk bangunan, untuk produk yang cocok seperti apa. Kemudian tes-tesnya mungkin tes daya tahannya, tes kekuatannya, sampai mungkin bagaimana cara untuk pencarian bahan-bahan tambang ataupun mineral gitu. Oh keren banget ya. Berarti fokusnya itu nggak cuman yang teknik gitu Iya. doang, tapi ada manajemennya, ada supply-supply-nya juga. Tapi mungkin aku mau konfirmasi satu nih Mas. Ini kalau salah kayaknya bisa di-cut ya ntar. Ini kalau teknik pangan itu masuk FTRIS bukan Mas? FTRS, FTR. oke. Jadi teknik pangan itu merupakan salah satu prodi. Maaf ya, aku lupa tambahan penjelasan ya. Teman-teman kalau misalnya masih asing, jadi kalau prodi itu seperti set of the curriculum. Kalau kita ngomong sebagai departemen itu Belum satu ya? sistem manajemen atau birokrasinya. Nah, teknik pangan ini prodi yang menginduk di Departemen Teknik Kimia. Jadi Departemen Teknik Kimia punya 2 prodi, teknik kimia dan juga teknik pangan. Nah kalau teknik pangan sendiri itu belajar mungkin sama proses-proses kimia dan fabrication, tapi dalam hal fokus ke produk pangan aja gitu. Jadi mungkin butuh bahan apa, biar gizinya mungkin gak hilang kayak gimana, fermentasi, pengemasan kayak gimana, tapi fokusnya memang ke rekayasa atau teknologi ke produk-produk pangan. Sebenarnya kalau produk teknik kimia mungkin lebih luas, bisa mungkin sabun, zat-zat kimia yang bebas gitu kan. Wah seru ya berarti Seru belajar ya. teknik pangan. Iya berarti bukan makan-makan doang ya Mas. Masa kuliah makan-makan Iya, doang. kulineran gitu ya. dong. Tapi keren banget sih Mas Sungsang udah bisa jelasin masing-masing departemen itu secara rinci banget. Keren. Nah tapi penasaran gak sih kalau di FTIRS itu lingkungannya kayak gimana sih Mas? Iya. Oke, kalau lingkungan FTRS itu sangat seru ya. Karena kalau aku lihat orang-orangnya itu sebenarnya itu semangat buat belajar. Tapi coba untuk tetap seimbang atau balance dengan sosialisasinya atau mungkin dengan kegiatannya gitu. Karena kalau sepahamku dan kata anak-anak di ITS sih yang non FTI itu, anak FTI itu banyak yang aktif-aktif gitu.
baik mungkin di internal di himpunannya ya, himpunan mahasiswa departemen HMD-nya, di BEM fakultas, di BEM ITS ataupun lain-lainnya, mereka tuh kayak trying to be active gitu. Jadi nggak boleh kita memanfaatkan menggunakan waktu kuliah atau ini hanya untuk ya akademik tok gitu, tapi pasti untuk mencari aktivitas yang produktif lainnya. Jangan kupu-kupu gitu. Bener, ya. aku kira anak FTI lebih dominan untuk kesana. Toh juga sebenarnya anak FTI itu kalau aku lihat dia lebih kritis. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin nggak biasa atau kayaknya kurang relevan atau ini dasarnya apa, anak FTI selalu bisa untuk mengkritisi. Kemudian tapi aku sukanya FTI selain mengkritisi itu coba untuk cari solusi. Karena kadang-kadang kan orang kan kalau misalnya mengkritisi ya udah maunya mungkin mengkritik aja atau menegur aja. Tapi aku sukanya FTI ini banyak yang dalam mengkritik selalu dia barengin dengan solusi-solusinya begitu. Berarti lingkungannya positif banget Positif ya. banget ya, dicari jalan keluarnya gitu ya Mas. Dan mereka mungkin di sini berusaha untuk aktif dan gak cuman kuliah doang. Jadi karena di kuliah itu banyak banget pengalaman yang bisa diulik. Kayak salah satunya ini loh ITS. Asik. Apa? Salah satu kepanitiaan yang ada di ITS. Ini dulu, branding dulu. Oh iya benar, branding dulu. Nah terus itu kan tadi udah lingkungannya nih Mas, dari orang-orangnya. Nah kalau untuk lingkungan tempat di kampus FTIRS sendiri itu gimana sih Mas? Kalau lingkungannya mungkin FTI salah satu yang fakultas yang udah sekomplek ya. So kalau teman-teman mungkin dengerin video-video episode podcast fakultas lain gitu, ada yang mungkin 2 jurusan di sini, 3 jurusan di sana gitu mencar. Kalau misalnya FTI itu dia satu komplek gitu. Jadi kami ini saling berdekatan. Kemudian apa ya, tempatnya juga menurutku lumayan luas. Maksudnya nggak cuma kelas-kelas tok gitu ya. Halaman-halaman, gazebo-gazebo, tempat belajar, ruang baca, ruang multimedia, laboratorium, semua itu oke. Malah aku nggak tahu kalau fakultasnya gimana, tapi kalau jurusan-jurusan atau departemen yang ada di FTIRS ini banyak yang labnya itu bisa dibuat tempat belajar yang cozy. Jadi kayak semacam ini gak cuma laboratorium, mungkin teman-teman bayangin teman-teman AirPods ya yang di SMA kan lab kan kayak cuma alat-alat doang gitu. Tapi kalau laboratorium yang ada di FTIRS malah kuliah tuh banyak yang kayak bisa ada ruang asistennya, kemudian ada tempat-tempat belajar yang meskipun nggak seproper perpus ya, tapi banyak orang yang mungkin mengerjakan skripsi atau tugas akhir, tugas-tugas itu malah di laboratorium gitu. Karena nyaman gitu tadi ya nyaman Mas. dan fokus aja gitu ya. Kalau di kafe kan mungkin kan kayak keganggu yang lain juga gitu. Iya, karena dari aku dengar-dengar nih Mas, katanya kalau di FTIRS itu open terus ya 24 jam gitu ya? Iya sebenarnya, tapi biasanya kalau udah malam tetap digembok sih untuk istilahnya jaga keamanan. Iya, keamanan. Iya. Biasanya orang-orang tertentu aja yang udah punya istilahnya izin atau mungkin kuncinya buat nanti bisa mungkin belajar di dalam kampus. Punya akses sendiri. Iya betul. Penting banget sih. Jadi kayak di kampus sampai malam kan belajar bareng teman-teman gitu kan. Seru. Seru banget ya. Tapi itu tadi udah yang kayak fun fact-nya laboratorium gitu-gitu udah banyak banget ya Mas ya. Kalau dari fun fact-nya tentang FTIRS itu gimana sih Mas? Fun fact, apalagi ya? Apa hal yang unik gitu buat teman-teman AirPods? Mungkin dari departemennya gimana atau gimana? Uniknya adalah tadi sebenarnya anak-anaknya itu ya, anak-anaknya kan mungkin yang kritis dan mungkin aku gak tahu ya ini self claim atau enggak ya. Tapi anak FTIRS itu sering mengisi berkontribusi di posisi-posisi strategis yang ada di ITS. Baik itu keorganisasian maupun kepanitiaan betul, gitu ya di Mas. kepanitiaan begitu. Mungkin kalau misalnya udah di spoiler sama podcaster kita kan di ITS, di Gigi ataupun event-event tingkat kampus lain, di mungkin di organisasi yang tingkat-tingkat pusat gitu maupun mungkin di student chapter di UKM mungkin tentang minat bakat itu anak FTI untuk coba untuk aktif dan alhamdulillah posisi-posisi strategis ada sebagian diisi oleh anak-anak FTIRS begitu. Karena anak FTIRS yang aku lihat selain aku sebutin kritis dan problem solver itu mereka juga apa bahasanya berdedikasi. Jadi mereka coba untuk di samping apa yang bisa aku dapatkan untuk diriku, mereka selalu terpikir untuk apa yang bisa aku berikan untuk lingkungan sekitarku. Jadi trying to balance of both itu tadi gitu loh. Jadi mereka gitu banyak bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar. Dan alhamdulillah kompak teman-temannya itu kayak mendukung gitu. Jadi ketika ada
misalnya aku kan udah mau lengser nih ya, ada Cakabem atau mungkin Cakahima, calon ketua Hima yang mau maju, itu teman-temannya kayak sangat-sangat suportif, sangat mendukung gitu kan, baik secara moral maupun konsep. Jadi apa ya, lingkungan tuh kayak suportif, solid, kompak. Jadi itu kalau misalnya kita mau berprestasi atau misalnya kita mau mengembangkan diri tuh rasanya kayak nyaman aja gitu, rasanya nggak sendiri. Tapi teman-teman kita emang saling suportif dimanapun ranah pengembangan kita. Itu sih yang aku suka dari ITS terutama FTRS. Jadi nggak perlu takut gitu ya, Mas, untuk mengeksplor diri gitu. Karena emang mengeksplor diri itu penting kan, Mas. Biar itu tadi kita nggak kupu-kupu lah istilahnya. Dan tapi tetap work life-nya harus balance. Nah terus ini keren sih karena satu lingkungan tuh bisa saling support. Nah itu menurut Mas nih, itu ada dorongan apa sih sampai teman-teman di FTIRS nih bisa kayak gitu? Gimana Mas? Kenapa ya? Mungkin salah satunya peran serta dari Mas Mbak dari Hima. Hima tuh himpunan mahasiswa teman-teman organisasi tingkat departemen HMD ngomongnya. Ataupun dari BEM fakultas untuk mengadakan serangkaian proses pengembangan. Biasanya waktu tahun pertama kita coba kenalkan lingkungan di jurusannya, lingkungan di fakultasnya, kemudian nilai-nilai atau skill apa sih yang harus dipunyai oleh mahasiswa tingkat dasar, bekalnya dia buat berkuliah 1 tahun di kampus, itu disupport dan didukung oleh Mas Mbak dari Hima maupun fakultasnya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia sudah masuk ke semester 3 mungkin ya, atau ke tahun kedua, mereka tuh kayak udah siap jadi mahasiswa yang udah siap belajar, siap berkontribusi. Jadi memang sudah ada serangkaian proses pengembangan yang nanti akan didapatkan oleh si mahasiswa ini. Selain itu mungkin juga ini ya dorongan melihat cutting-cuttingnya ya. Maksudnya kan ketika tingkatnya ini bersemangat berprestasi, menang PKM atau menang lomba atau mungkin mengisi posisi strategis, segala bidang apapun itu. Dan dosen juga mesti kan pengennya kan lulusannya kan selalu bagus ya. Tentu juga akan dukungan dari Bapak Ibu dosen itu mendorong teman-teman mahasiswa yang baru ini suportif. Ayo contoh nih ke kakak kelas kalian gitu. Jadi dorongan dan suportif dari seluruh lapis stakeholder ini membuat para mahasiswa baru semakin bersemangat untuk ya menimba ilmu pun juga memberikan manfaat di tahun-tahun yang selanjutnya. Mungkin itu sih. Ini dorongan yang keren banget ya. Terinspirasi gitu gak sih Mas? Berarti? Karena ini cukup relevan sih sama zaman sekarang Mas. Karena tahun-tahun ini atau tahun-tahun kemarin kita banyak banget nih Mas dengar berita kayak cutting, melakukan hal yang tidak baik kepada adik-adiknya kan. Cuman buat teman-teman AirPods di rumah berarti jangan khawatir karena di ITS apalagi di FTIRS tapi semuanya lah ya. Itu cutting-cuttingnya merangkul maba-maba yang masuk ke ITS. Pada ada dorongan dan support-support yang positif gitu gak sih? Ada contoh-contohnya juga, ada bimbingannya juga. Jadi masuk kuliah tuh nggak apa ya bahasanya, nggak kaget, nggak takut gitu. Nggak takut. Nah terus ini Mas, tadi kan udah dibahas kayak ada lomba-lomba gitu. Ngomongin soal lomba, pasti di fakultas sendiri tuh ada lomba gitu kan Mas. Ada event-event lah yang diadain mungkin dari BEM atau Hima. Mungkin bisa di-spill nih Mas, kalau di FTIRS tuh apa aja? Oke, jadi kalau misalnya mungkin lomba dan aku spesifikkan ke yang target pasar adalah teman-teman ada di SMA ya, sobat AirPods sekalian. Itu setiap departemen atau mungkin Hima yang ada di kami itu mempunyai suatu big event. Yang memang ranahnya itu mengadakan suatu perlombaan begitu ya. Dan pengenalan keilmuan secara overall aja begitu ke anak-anak SMA. Kalau namanya aku takutnya salah sebut sih, tapi saya teman-teman bisa cek di Instagram kami, di HMD kami gitu ya, mungkin dari HMM, Himatek, HMTF, HMMT dan juga HMTI. Silakan teman-teman cek, itu pasti ada info tentang big event-nya. Jadi misalnya kalau misalnya aku ambil contoh misalnya teknik fisika ya, itu ada Engineering Physics Week kalau nggak salah, EPW. Sama itu lomba-lomba, talk show dan lain-lain. Kalau di saya di teknik industri itu juga ada namanya IE Games. Jadi emang lomba buat anak SMA se-Indonesia. Nah biasanya kalau lomba-lomba big event ini teman-teman itu nggak cuma materi-materi SMA, tapi ada materi pengantar jurusannya. Jadi teman-teman selain olimpiade, ibaratnya olimpiade sains, itu juga ada selipan materi pengenalan jurusannya. Jadi mungkin lebih kebayang bagaimana cakupan atau overall begitu dari jurusan yang akan diikutin. Toh juga kan akan belajar lebih dulu kan. Misalnya aku mau ikut lombanya teknik mesin misalnya, kan aku belajar dulu kan. Karena pengantar teknik mesin ini isinya apa sih materinya gitu kan. Jadi mereka lebih kenal. Itu saat mereka berlomba juga ada pengenalan-pengenalan lagi dari teknik mesinnya. Jadi insya Allah gak usah ragu buat ya teman-teman pengen mengenal jurusan di FTI ataupun aku rasa jurusan lain ya. Itu rata-rata emang ada big eventnya. Silakan join aja.
berkunjung Oh, aja gitu. visit ke IG kami begitu. Kemudian ini bisa cek info-infonya. Umumnya itu lomba-lombanya itu biasanya itu di nggak awal, ada yang di awal tahun, ada yang di tengah tahun sih. Berarti ikut lomba ya, itu bisa Iya. jadi salah satu cara untuk mengenal lebih dalam jurusan-jurusan dan juga fakultas Dan gitu. ini target pasarnya tuh anak-anak SMA, SMK sederajat di Iya, Indonesia ya betul. Mas, seluruh Indonesia. Dan biasanya ini gak sih ada golden ticket Iya. gitu-gitu gak sih Kayak ada Mas? free pass masuk ke jurusan apa gitu, ada gak sih Mas? Benar. Jadi ini berkolaborasi antara Mas Mbak dari HMD-nya bersama kepala departemennya ya atau ajurnya itu untuk bisa golden ticket atau free pass buat teman-teman yang istilahnya menjadi ya top global lah ngomongnya ya. Wah, top global top ya. global dari event yang diadakan. Gitu, Yang paling biasanya. OP sendiri Iya, tuh berarti winnernya kalau udah gitu. menang. Oke. Nah ini kan Mas Sungsang ini udah semester akhir nih Mas. Bentar lagi lulus ya. Bentar lagi out nih. Nah itu pasti udah mulai nyiapin mau kerja di mana gitu kan Mas. Nah untuk dari Mas Sungsang sendiri nih, menurut Mas prospek kerja teman-teman lulusan FTIRS tuh apa sih Mas? Kayak gimana? Oke baik, kalau misalnya mengenai prospek kerja ya dari lulusan bidang ilmu di FTRS tentu menurutku cukup luas ya. Maksudnya emang relatif gak yang sepi-sepi amat gitu Oh, iya. maksudnya. Kalau misalnya di teknik industri tempatku sendiri itu banyak bervariasi mulai dari konsultan, dari manajer mungkin mengenai biaya, manajer di produksi, manufaktur, pemasaran, produk begitu ya. Atau mungkin bagian data analytics itu bisa tergantung bidang mana yang akan serahkan, disasar Oh, gitu iya. ya. Iya, Mungkin kalau aku bisa mengabsen gitu ya, tadi di manajemen itu bisa, kemudian di bagian produksi, kualitas, manufaktur itu bisa, di bagian produk K3 ya, kemudian perancangan fasilitas gitu juga bisa, di bagian mungkin PPC, Production Planning Control gitu, menghitung berapa yang harus diproduksi, supply chain management itu juga bisa, kemudian satu lagi itu di bagian kayaknya udah semua sih. Statistika, optimasi, statistika, manajemen data itu bisa. Kalau misalnya teknik mesin juga banyak di bagian mungkin aku rasa apa ya di bidang-bidang industri oil and gas itu bisa. Iya. Kemudian mungkin di bagian produksi, maintenance, atau mungkin untuk mengembangkan riset-riset produk mobil-mobil hemat energi, riset-riset energi terbarukan gitu ya, membangun suatu pembangkit listrik, membangun suatu pabrik terlebih dalam bentuk otomasinya mungkin ya, alat-alat otomatis, interaksi mesin-mesin itu juga bisa ya. Kalau misalnya teman-teman dari teknik fisika itu banyak juga aku kira kan fisika terapan ya. Oh, Bisa iya. buat dari mulai riset produk inovasi ya sampai mungkin dari bagian maintenance-nya mesin-mesin yang ada di manufaktur atau pabrik gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Oke kira banyak sih, tapi aku takut dia salah ngomong. Tapi aku Iya. paham tuh, yang aku paham biasanya itu dalam bidang riset produk, maintenance produk, tapi yang berkaitan dengan aspek-aspek fisikanya begitu ya. Kemudian kalau komputasi juga bisa sih, kayak misalnya mengcoding, setahu ya coding alat-alat fisika terapan gitu Iya. juga bisa. Kemudian kalau misalnya teknik kimia tuh biasanya tuh aku lupa banyak. Chemical engineer ya biasanya. Biasanya tuh memang kalau misalnya ada proses kimia dalam suatu pabrik begitu ya. Itu misalnya butuh inputnya itu berapa zatnya, iya. outputnya itu berapa. Dia kayak yang selalu menakar memaintain agar selalu dalam batas yang wajar. Kayak Jadi berapa kayak mol ya, gitu. energinya berapa gitu. Jadi mulai dari mengontrol begitu sampai dari merancang juga bisa. Merancang pabrik, merancang proses reaksi kimia begitu ya, itu juga bisa. Atau mungkin merancang kayak produk-produk kayak pangan, produk-produk yang berbahan kimia juga bisa. Memang istilahnya ke produk ya, kalau nggak produk ke pabrik sebenarnya. Kalau misalnya terakhir tadi yang belum itu teknik material kalau nggak salah. Iya. Teknik material itu tentu bisa di bagian pertambangan ya. Jadi aku nggak tahu bahasa pekerjaannya, tapi istilahnya mungkin yang riset di mana mungkin lokasi tambang atau batuan yang mungkin potensial, bagaimana mungkin cara mengolahnya, cara memanufakturnya, mengolahnya, kemudian mungkin untuk analisis produk ini harus punya material yang mana, terus tes daya tahannya buat menguji. Misalnya Batuannya. material kan harus kuat berapa tahun umur ekonominya, ini diuji gimana proses pengujiannya. Terus mungkin riset-riset material-material upgrade atau kombinasi untuk jadi material yang paling bagus untuk produk-produk yang ada gitu. Banyak sih.
Wah itu ini banget sih, luas banget Luas ya. banget, Listnya tuh panjang banget tuh ke bawah. Berarti kayak prospek kerjanya lulusan dari FTIRS ini luas banget dan kayak gak usah bingung gitu gak sih Mas waktu lulus? Dan misalnya, semoga jangan sih, tapi Iya. misalnya ada yang salah jurusan nih. Oh iya. Nggak mau nih lanjut ke bidang itu, tapi pasti masih bisa masuk ke bidang yang lain dan nggak perlu khawatir juga. Nah, tapi sayang banget nih Mas, ternyata kita udah sampai di penghujung Iya, waktu kita aduh. terbatas. Cepet ya? Iya cepet Iya, banget nggak terasa ya. Mas emang kayak Padahal Masnya udah kayak, aduh berapi-api banget nih. berapi-api banget. Kita yang dengerin sampai kayak wah sehafal dengan ini jaket Mas. merahnya Iya. berapi-api banget. Penjelasannya juga seru banget gak sih teman-teman Ya, AirPods? malah kita nih yang dapat ilmu banyak Iya. karena kan kita bukan orang dari fakultas FTIRS. FTIRS. Tapi unik banget sih dari cerita-ceritanya. Kayak positif banget ternyata lingkungannya. Iya dan juga menambah ilmu baru buat teman-teman AirPods di rumah. Jadi teman-teman AirPods di rumah kalau nanti mau masuk di fakultas FTIRS itu jangan khawatir. Kalian kayak tadi yang Masnya bilang bisa cek juga Instagram BMF-nya atau himpunan-himpunannya. Nah dari sini kita sebagai podcaster mau terima kasih ke Mas Iya, Sungsang. makasih banget, Mas. Karena sudah bersedia hadir di hari Sabtu. Iya. Hujan-hujan. Hujan-hujan. Karena tadi aku kehujanan juga soalnya. Iya sebelum kesini kehujanan gak sih Mas? Kehujanan juga, Iya, karena pas deras hujan. banget. Nah kita mau makasih sekali lagi. Semoga lancar Mas tugas akhirnya. Amin. Amin. Semoga lulus tepat lulus, waktu. iya. Amin. Dan buat teman-teman AirPods di rumah, jangan lupa pantengin terus YouTube dan Spotify kita untuk episode-episode berikutnya. Aku Bowo. Dan aku Aurel, kita pamit undur diri. Nantikan kami di episode-episode berikutnya. Berikutnya. Nah kita mau jargon dulu nih Mas. Iya. Oke, apa yang mimpin ya? Oke, Iya, karena boleh. Mas Sungsang nih kan itu tadi Ketua Inilah ITS 2021. Udah lama. Jadi mau di take over Iya nih. di take over Oke. dulu sama Mas Ujian Sungsang. take over untuk penutupan kali ini ya. Oke. Ilo ITS 2023. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ilo ITS. Dadah Dadah. teman-teman. Makasih, Makasih Mas.